Halo, Sobat CTM. Oke, minggu-minggu ini lumayan sibuk juga teman-teman. Cukup banyak kegiatan, akhirnya baru sempat bikin konten lagi. Bikin konten. Konten balas dulu kemarin ya, episode 1. Sing dulu piro? Telu bareng. Sing dulu telu. Sing pertama aku, sing loro bojoku, sing ketelu mbok sapa? Arti aku, pokoknya story, lalu sing dulu enggak, pokoknya sih lebih agak gak peduli ya, hati ini gak penting kayak wong liya. Nah mungkin minggu-minggu kemarin cukup banyak kegiatan, salah satunya perjalanan kita berlibur keluar kota ya. Jadi biasanya di bulan-bulan Oktober November itu memang di dunia perkuliahan itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan eksternal. Salah satunya bisa dikatakan latihan dasar. Jadi pengetahuan saya latihan dasar itu tujuannya untuk regenerasi agar ada penerus dan semua organisasi yang ada di perkuliahan itu bisa terus berjalan sebagaimana mestinya. Sebenarnya tujuan kita ke sana itu lebih ke arah ingin bersenang-senang tujuan awalnya, karena kita ingin sejenak melepas penat yang ada di kota Surabaya, melepas penat dari keseharian yang cukup menguras energi kok pentinggal apa dan yang kedua kita lebih ingin memastikan bahwasanya kegiatan ini sudah berkembang, sudah memiliki progres dari yang pernah kita jalani sebelumnya waktu kita masih aktif di organisasi tersebut. Nah, karena kalau dari saya sendiri memang intinya kita merasa bangga dan bahagia pernah menjadi bagian dari organisasi tersebut. Akhirnya berangkatlah kita keluar kota. Ini tipis-tipis nggak bosan belok Surabaya terus sih, kadang ya bosan boy. Sebenarnya dari awal kita tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi atau bahkan tidak berekspektasi, karena dari yang sudah rata-rata atau mayoritas kegiatan, terus habis itu alur setiap tahunnya itu ya seperti itu. Hampir kalau dari pengamatan saya pribadi tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, masih tetap ada kultur-kultur lama yang seharusnya memang sudah usang, sudah waktunya berubah, sudah waktunya kita berbenah bahwasanya kita sudah harus meninggalkan hal-hal seperti ini. Tapi yang terjadi ketika saya datang, masih banyak hal-hal nggak penting sebenarnya, lebih ke arah kocak. Jadi kadang itu kita tuh sering membicarakan hal yang lebih jauh, tapi ternyata itu masih belum relevan dengan kapasitas kita. Dalam artian gini, kebanyakan kegiatan diklat itu sudah melenceng dari tujuan awal diadakannya kegiatan tersebut. Dalam artian untuk regenerasi yang pertama, yang kedua untuk memperbaiki kualitas organisasi itu sendiri.
Tapi justru kegiatan-kegiatan seperti itu malah digunakan sebagai ajang untuk pamer, untuk menonjolkan sisi pribadi masing-masing kepada mahasiswa baru, kepada istilahnya calon-calon anggota yang ingin terjun di organisasi tersebut. Yang mana akhirnya ketika kegiatan itu berjalan, itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebagaimana mestinya. Dan seringkali ketika kegiatan itu berjalan, mulai dari hari pertama, hari kedua sampai usai, itu benar-benar jauh, benar-benar tidak sesuai. Mulai dari mulai dari visi misi, mulai dari proses, outputnya, tujuan akhirnya itu nggak ada relevansinya, keluar dari konteks awal kegiatan ini diadakan. Jadi sebagai contoh, kita membicarakan hal-hal jauh, kita menuntut hal-hal jauh, tapi apa yang kita bicarakan itu tidak relevan dengan kapasitas kita. Dalam artian begini, kita membuat aturan di dalam forum, dilarang merokok ketika forum sedang berlangsung, tapi panitianya merokok, kan bangsat. Kan nggak aturan dewe, tapi kan dewe yang melanggar. SDM kita itu masih sebatas itu. Kan sulit ya jadinya. Kamu harus gini, sebagai calon anggota kamu harus begini, sambil ngudut di dalam ruangan yang kamu menuliskan larangan untuk merokok. Bagaimana kita bisa berprogres kalau kita masih belum bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita ucapkan? Kita masih belum bisa merealisasikan dari apa yang sudah kita canangkan. Bahkan kita masih belum sampai ke tahap kamu harus berkualitas. Kita punya kualitas untuk bla 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 bla. Kita masih di tahap niat. Kita masih di tahap niat. Oh, aku pengen ikut. Oh, aku niatan budal. Masih jauh, kan? Kualitas kita tuh masih seperti itu. Ketika proses kegiatan itu berjalan, ada yang namanya forum lesehan, diskusi lah, lebih ke arah diskusi santai, diskusi ringan antara peserta dengan panitia, dengan kita sebagai alumni. Alumni siap nih, lebih diskusi ringan, sering-sering santai. Ada beberapa pertanyaan yang cukup unik ya, bukan unik, lebih ke tipikal mayoritas masyarakat kita, lebih ke mayoritas orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi begini pertanyaan, Mas, gimana caranya kalau misal kita sudah bosan di organisasi ini, kita sudah males-malesan dalam mengikuti kegiatan yang ada di organisasi ini, kira-kira sampai sebagai alumni itu apa yang akan dilakukan biar kita tetap semangat? Kan itu kan jawaban simpel, kon ae sing gak niat cuma tele. Kon sing gak niat kene sing dituntut kudu ngramut kon. Kan asu bangsa. Maksudku kebanyakan orang itu selalu melihat faktor eksternal daripada internalnya sendiri. Orang itu terlalu banyak mempertanyakan hal-hal yang di luar dirinya sendiri atas apa yang sudah dia lakukan. Jadi misalnya gini, aku males ya misalnya, wah
gak iso rek. Jadi itu aku yang salah, tapi kon yang salah ya kan asu. Katakanlah gini, kamu kerja, kamu lagi kerja, terus pas kamu kerja, moro-moro laptopmu rusak. Nah, ketika laptopmu rusak, kamu menyerahkan perusahaan di tempat kamu bekerja. Kamu berpikir, kok ini aku gak cocok kerja lagi. Nah, kan gak tahu ya, kan gak laptopmu rusak ya serius mah banget. Oh, karena perusahaan ya itu ya mungkin musuh baik kebetulan pas kamu kerja nang kono, bukan masalah. Kamu gak cocok kerja nang kono. Iku perspektif sih kayak menurutku. Jadi banyak orang itu lupa untuk introspeksi, untuk evaluasi bahwasannya apa yang sudah dia dapatkan sekarang yaitu buat dari keputusannya sendiri, bukan dari faktor-faktor eksternal di luar dirinya. Dalam artian ya setiap keputusan yang kamu ambil itu kan kamu bisa memilih untuk melakukan ini atau tidak, tapi kan pada akhirnya kamu melakukan, dan ketika itu tidak sesuai ekspektasi ya udah betul, jangan menyesali apa yang sudah kamu pilih. Yang bikin jengkel itu ya kadang ini orang menggunakan alasan di luar otoritasnya untuk menguatkan argumennya agar tidak melakukan sesuatu. Misalkan, wah aku gak perlu kok ini, kok misalnya aku ini kok bla 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 bla, kok lu punya gak masa? Misalnya aku pengen apa, ya coba dulu sampai usahamu itu mentok, baru kamu bisa menyimpulkan bahwasannya seperti ini. Itu pun perlu yang namanya proses ya, bukan hal yang bisa disimpulkan dengan cepat. Dan kalau dari aku pribadi ya, dari pertanyaan ini peserta kegiatan tersebut ya, misalkan kamu dalam kondisi kurang semangat atau mulai males, mulai turun motivasimu, ya berarti memang dari awal kamu sih nggak niat, fondasimu kurang kuat untuk berproses di organisasi ini. Atau mungkin melihat orang lain mungkin teman-teman satu angkatan atau mungkin kakak tingkatmu yang mulai berkurang intensitas keaktifannya di organisasi. Ya kamu jangan seperti mereka, tunjukkan kalau kamu memiliki kualitas, kamu memiliki pendirian untuk tetap berpegang teguh pada apa yang sudah kamu yakini di organisasi ini. Tunjukkan bahwa kamu bisa lebih baik dari yang lain. Jadi kamu harus tetap menjaga disiplin ilmu dalam berproses ini. Karena apa? Karena ya kamu di lingkungan perkuliahan untuk mengikuti kegiatan apapun sebenarnya manfaatnya bukan untuk saat itu juga, bukan untuk ketika kamu di organisasi, tapi ketika nanti kamu sudah lulus, sudah gaya-gayaan menyandang gelar sarjana, udah foto-foto dengan software lah, menulis gaya-gayaan posting IG, story loh. Tapi setelah itu ketika kamu masuk di dunia kerja, kamu menemui orang-orang baru, kamu menemui orang-orang yang levelnya di atas kamu harus bisa meyakinkan bagaimana caranya agar orang ini bisa percaya dengan kamu dan mau bekerja sama denganmu di dalam suatu perusahaan. Itu yang sebenarnya nanti akan kamu rasakan manfaatnya. Dampaknya nanti di situ, setelah 3 tahun 4 tahun kamu mengikuti perkuliahan, kamu aktif dalam kegiatan berorganisasi, manfaatnya itu di situ.
mulai dari mental, dari kedisiplinanmu selama berproses, terus habis itu kecakapanmu dalam berbicara, public speaking, terus kemampuanmu dalam mengambil keputusan, itu yang nanti jadi pertimbangan dan nilai positif ketika kamu masuk ke dunia kerja. Itu yang tidak ditekankan oleh panitia-panitia ketika melakukan kepelatihan itu tadi. Itu yang saya tangkap. Jadi terus gak usah ngomong jadi kudu ini kadoan perbaiki kualitas diri sendiri dulu. Maksudku sebelum kita menuntut ya, secara nggak langsung kita menuntut peserta atau calon anggota untuk jadi seperti itu, jadi seperti yang kita mau, yang sebenarnya itu tidak kita miliki. Jadi kamu harus jadi pro player. Kamu dini main musik sih ngono-ngono aja nuntut uang kan ya lucu. Dan selama itu pula problemnya itu masih apa ya, si odong gitu. Maksudnya siklusnya itu berulang, siklus permasalahan itu masih berulang. Masalah teknis, masalah komunikasi, persiapannya masih belum matang. Padahal apa ya, kadang ya heran, ini masuk sekelas ADW wis mahasiswa ya, mungkin secara pemikiran harus lebih matang lah dalam menyikapi suatu hal. Tapi kenyataannya ya kok ini kalau perubahan. Nah ini kadang ya repot, tuntutannya akeh. Tapi SDM gini aja. Enggak pas lulus dia lo oleh kerja langsung enak kan ya. Nah terus ya ada beberapa pertanyaan yang lebih ke masalah teknis selama kegiatan terkait materi itu simpel sih. Cuman itu tadi yang pengen tak soroti, masalah apa ya, kualitas panitianya masih seperti itu, terus habis itu mindset peserta itu masih minim kesadaran terkait niatan dalam berproses di organisasi. Nah, kalau antara peserta dan panitia ini masih belum bisa menemukan tujuan utama dalam berkegiatan di suatu organisasi, ya nanti seterusnya regenerasi yang ada ya seperti itu. Maksudnya tak ada jauh dari sebelumnya, bahkan terkesan nggak ada perubahan. Dan itu bukan murni dari teman-teman pengurus yang aktif juga, bisa jadi dari pengurus sebelumnya, dan menjadi budaya yang seolah-olah itu menjadi hal yang biasa. Seperti itu teman-teman. Wah, seperti itu teman-teman. Kalau ya itu anjir bahasa ada nom-nom nih kan saya. Baru guys, kita sudah bisa melihat kualitas yang ada di dalam diri kita. Sudah ada progres dari awal kita masuk sampai kita mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Baru nanti kita bicara soal kualitas. Baru kita bicara bagaimana caranya kita mengambil tantangan yang lebih besar seperti itu. Kalau sekarang tuh ada yang terkadang kalau kita bicara soal kebenaran atau kebaikan itu nggak akan bisa diserap atau diterima kalau orang itu masih belum di tahap tersebut. Dalam artian gini, oke lah,
kita menjelaskan panjang lebar ya lek kamu bendinane kuliah mulai ngopi oleh jatah tamu, sedangkan kita menunjukkan bagaimana kerasnya ketika lulus kuliah masih di dunia kerja. Ya kan aja lo dia mau model apa ya nggak promo sulit. Cuman itu ya anggap aja itu sebagai selingan kan, tujuan kita kesana kan untuk berlibur ya pasti. Boleh hawa dan pesen susu sampai gorengan sing enak, waduh sakit pasti. Mulai balik dari Surabaya mana itu sih ya, semoga kedepannya sih ono perkembangan lah. Gak usah berharap aja, kita tidak boleh berekspektasi dengan segala kondisi yang ada saat ini. Capek pegel dewi, tidak fokus apa yang ada sekarang aja. Harusnya sih fokus yang ada di depan, ya situ yang perlu dijalani dulu. Masih belum saatnya untuk memikirkan yang jauh-jauh, belum turun. Mungkin butuh waktu lebih lama atau ya apa, atau benar-benar nunggu momen yang pas, entah apapun itu baru bisa menemukan fondasi dalam mengembangkan organisasi itu sendiri. Menunggu beberapa tahun yang pas untuk menemukan esensi dari organisasi ini didirikan. Si paling organisasi entah pesan apa yang bisa disimpulkan dari cerita tadi, itu hanya cerita ngalor ngidul ya pasti. Gak ngerti aku mau ngomong apa ya, ono sisi positifnya ya gak apa-apa terapno dhewe, lek gak ono ya wajar. Ket mau apa aku jalan terus soal kemarin menjadi sedikit nangkele ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang mendengarnya, dan semoga teman-teman yang mendengarkan selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Selamat beristirahat teman-teman. Salam sehat selalu.